Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 48 ayat 11. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kerap membaca di dalam Alkitab bahwa Sion selalu dikumandangkan, Yerusalem selalu dibicarakan. Apa menariknya membahas Sion? Apa menariknya membahas Yerusalem? Ternyata ini bukan persoalan geografis, tetapi ini adalah persoalan siapa yang muncul dari tempat itu. Dari tempat itu ada dua raja yang masyhur. Yang pertama adalah Daud, yang kedua adalah Yesus Kristus. Dan kemudian di tempat itu pula lah Yesus Kristus disalibkan dan mati dan bangkit. Ternyata yang menjadi penting dari Yerusalem, dari Sion, dari Israel adalah Yesus Kristus yang merupakan Raja Damai, yang memberikan damai kepada seluruh umat manusia. Itu mengapa kita bersorak-sorai. Ini merupakan Mazmur dari Bani Korah. Dan kita mengetahui bahwa sebenarnya ada perjalanan panjang antara anak-anak Korah ini. Terlebih ketika kita melihat kepada hal yang terjadi di zaman Musa. Mereka sungguh memuliakan Tuhan dan mereka adalah anak-anak yang tahu terima kasih bahwa Tuhan memelihara mereka. Dan ternyata mereka menaikkan sebuah pujian yang luar biasa indah, menyatakan kemuliaan Tuhan, mengumandangkan bagaimana keadilan Tuhan itu nyata. Dan bahkan dalam teks kita hari ini dikatakan bahwa seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Inilah yang kita harus ingat, bahwasanya nama Tuhan kita itu adalah masyur sampai ke ujung bumi. Tangannya penuh dengan keadilan. Apakah Allah pernah bertindak keliru? Apakah Allah pernah membuat sebuah keputusan yang salah atau yang tidak benar? Allah tidak pernah melakukannya. Mengapa Allah tidak pernah melakukannya? Karena Allah tidak boleh membohongi eksistensi dirinya sendiri. Ada sifat yang tidak akan bisa tercabut karena memang itu sifatnya. Itu mengapa kita menyebutkan sebuah seruan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Seandainya Allah itu tidak setia, maka dia akan mampu melakukan sesuatu hal yang memang tidak masuk akal atau mungkin melawan hukum alam. Tetapi Allah tidak pernah melakukannya karena dia adalah Allah yang setia. Kita harus memasyurkan nama Tuhan hari lepas hari. Pertanyaannya saudaraku, pada pagi hari ini, apakah saudara sudah mengingat namanya yang agung itu? Dia yang mampu mengatasi segala sesuatu. Kita lebih mudah membahas tentang masalah kita, tetapi kita lebih sulit membahas tentang Allah kita. Sebenarnya yang paling besar bukan masalah kita, tetapi yang terbesar adalah Allah kita. Yang terbesar itulah yang seharusnya kita bicarakan hari lepas hari. Bukan sesuatu hal yang kecil. Kita harus tunduk dengan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa Allahku adalah Allah yang besar, yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Dan karena Allah lah yang mampu mengatasi segala sesuatunya, maka bebanku pun ringan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang baik ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Nama-Mu semakin dikumandangkan di muka bumi ini, karena memang Engkau layak untuk menerimanya. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu. Dan dari kamilah akan keluar penyembahan dan pujian yang mengagungkan nama-Mu. Pelihara kami Bapa, dan ampunkanlah kami akan segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.